Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan melanjutkan form dalam HTML. Nah, di sini kita akan bahas terkait placeholder, lalu kita akan bahas terkait type radio dan type checkbox, lalu kita akan bahas terkait select dan option, lalu kita akan terakhir bahas text area. Lalu di sini ada tambahan terkait input, ya. Ini saya akan sampaikan karena mungkin bisa jadi beberapa input di video yang saya buat ini belum ke cover semua, jadi teman-teman bisa cek di sini. Oke, kita akan langsung saja. Pertama, placeholder. Jadi placeholder tuh gunanya apa? Gunanya adalah teman-teman menggantikan label sebenarnya. Karena label ini sendiri kan ini sifatnya nggak nempel sama form, walaupun bisa dibikin nempel ya. Ada namanya attribute for, biasanya dia ngarah ke sana gitu. Cuman biasanya nggak terlalu mengikat juga. Nah, biasanya biar kita ada ramping gitu, kita tulisnya placeholder. Gitu, placeholder. Di sini biasanya tulisannya silahkan masukkan nama Anda, misalnya kayak gini ya. Jadi ini hasil placeholder-nya, kalau kita refresh, ini saya hapus ini inspect-nya. Saya refresh, nah ini tulisan silakan masukkan nama Anda, atau ini kurang ini ya, nggak kebaca ya, kita masukkan nama Anda, cukup ya segini. Ya, nah ini bisa teman-teman gantikan labelnya dengan placeholder. Jadi gunanya seperti ini. Ya. Lalu berikutnya kita akan bahas terkait type radio ya. Jadi ini type radio, type checkbox ataupun type select dan maksud saya text select dan option ini berguna untuk memilih gitu ya. Jadi yang namanya pilihan kan pasti lebih dari satu lah ya biasanya gitu ya. Nah, kita akan coba telah satu-satu. Jadi untuk type radio ini adalah pilihan yang kayak kita milih ini ya, opsi A, B, C gitu ya, pilihan berganda bisa kan pilihan cuma satu ya. Nah, itu mirip-mirip seperti itu. Nah, ini teman-teman cukup pakai label lagi, misalnya paling umum sih pembayaran ya, salah satunya juga ya. Kalau pembayaran kan biasanya cuma satu ya, dia ada pilihan banyak, cuman yang dipilih satu, karena nanti bakal bingung ya pembayarannya seperti apa. Ini kita ganti type-nya pakai radio, terus teman-teman kasih nama pembayaran, name-nya. Atribut name ini akan penting dalam penggunaan type radio. Nah, lalu biasanya setelah ini diikuti dengan nilainya, bukan nilai sih, lebih tepatnya value di sini dia nggak ada berguna. Cuma ini bergunanya ketika penggunaan atau pengolahan data. Kalau untuk tampilan ini nggak dapat teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ngisi value-nya, ini boleh. Misalnya pembayaran GoPay misalnya. Nah, kalau gini doang nanti munculnya hanya bulat doang gitu ya. Jadi nggak berpengaruh. Lalu gimana dong? Biasanya kita sisipkan sebelahnya persis kayak gitu. Sorry, GoPay. Refresh, lalu baru ada tulisan. Nah, untuk soal rapi-rapinya teman-teman bisa lihat ya. Bisa nanti cek di materi CSS ya, di video CSS. Lalu kita tulis lagi pembayaran misalnya OVO, satu lagi misalnya tunai. Kita pilihnya 3 aja dulu. Tunai. Atau satu lagi dana mungkin ya. Tunai. Tunai. Sorry. Dana. Oke, ya sudah dana. Lalu teman-teman refresh. Ya, muncul ya. Nah, ini teman-teman cuma bisa milih satu. Jadi radio itu prinsipnya teman-teman cuma bisa pilih satu, nggak bisa pilih lebih dari satu, gitu. Dan elemen ini yang penting adalah name-nya. Kalau name-nya beda, itu akan menjadi hal yang berbeda. Jadi contoh di sini kita ganti jadi bayar doang. Nah, kita refresh. Nah, ini tampilan masih sama, tapi kenyataannya kan beda. GoPay sendiri udah pakai name bayar, sedangkan OVO dan tunai dia pakai name-nya pembayaran. Jadi waktu saya klik GoPay masih bisa bulat, tapi klik OVO saya masih bisa tuh klik lagi. Ini hati-hati, karena bisa jadi kan kalau di sini kan berarti gampangnya untuk label pembayarannya ada 4 biji ya, tapi kok tiba-tiba bisa dipilih lebih dari satu kan. Nah, ini yang berbahaya. Gitu. Jadi
sangat diperhatikan terkait ini. Lalu ada satu lagi itu checkbox. Kalau checkbox itu, kebalikan dari radio, yaitu pilihannya bebas, gitu. Jadi bisa semuanya, bisa sebagian, gitu. Misal, eee, apa namanya, tips misalnya ya, atau kesukaan aja deh, kesukaan. Biasanya, kesukaan atau hobi, hobi aja ya. Nah, biasanya hobi kan bisa jadi lebih dari satu ya. Ini kita ganti jadi checkbox semuanya. Nah, ini kita ganti value jadi yang lain aja ya. Nih, futsal, terus ini basket misalnya, terus ini, eee, catur, nih saku misalnya, ini aja ya, buku. Nah, kalau misal teman-teman cek, untuk checkbox ini bisa langsung semua, gitu ya. Ini name-nya harus diganti juga ya, jangan sampai ketukar juga, hobi. Nah, untuk penamaan ini, untuk tampilan sih nggak ngaruh ya, karena yang namanya checkbox kan pasti sama-sama aja, cuman ini nanti akan berpengaruh dari sisi, value yang diambil, karena nanti value-nya dia akan diambil empat-empatnya ya, tapi kalau namanya berbeda nanti dia jadi, sesuatu yang berbeda di datanya, gitu. Jadi hati-hati juga di sini. Oke, jadi ini terkait radio ataupun checkbox. Selanjutnya kita ke select dan option ya, jadi kita ada select sama option. Select dan option tuh gimana? Jadi select dan option itu adalah drop down gampang, drop down teman-teman. Jadi teman-teman, pilih lagi, ini kita pakai ini lagi ya, tulisan pembayaran, jadi kita akan pakai data yang sama kayak pembayaran tadi ya, karena drop down juga, behavior-nya dia satu doang gitu ya. Nah, sini kita akan pakai, nah bedanya dia itu pakai namanya select teman-teman, select. Nah, ini select itu yang utamanya, lalu di sini select-nya biasanya dia perlu name juga, atribut name, ini yang akan menjadi pembedanya nanti. Ini, sisi positifnya dibandingkan radio ataupun checkbox, name-nya cukup nulis satu. Kalau, radio ataupun checkbox kan teman-teman harus nulis satu per satu ya, gitu. Padahal kan sebenarnya ini label yang sama gampangnya gitu ya, gitu. Kalau ini cukup satu gitu ya. Misalnya kita tulis pembayaran, drop down aja untuk pembeda ya, versi drop down-nya. Lalu untuk isinya pakai apa? Isinya dia pakai namanya option, gitu ya. Ini option-nya bisa teman-teman isi seperti ini. Ini saya akan isi satu-satu, ya, jangan pakai value, terus kode OVO, dana, lalu tunai satu lagi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, udah selesai. Nah, lalu tampilannya seperti apa? Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada drop down. Oke, lalu, berikutnya apa? Berikutnya adalah, gimana kalau misalnya pilihan ini kita udah kasih default-nya, apakah bisa? Jawabannya bisa. Nah, kalau di radio ataupun di checkbox, teman-teman tulis checked aja di salah satu. Misalnya kalau ini sih kelihatan checked. Nah, ini teman-teman tinggal tulis checked dimanapun teman-teman mau. Kalau ini kan bisa lebih dari satu. Nah, hasilnya dapat ya. Kalau untuk input, sorry, untuk select option teman-teman cukup, kasih ini juga sih, value di sini ya. Kita tulis value GoPay misalnya, kita lihat refresh. Oh, ini GoPay masih ngaruh ya. Coba kita ganti OVO. Karena GoPay kan emang paling atas ya. Defaultnya dia ngambil paling atas ya. Oh, ternyata nggak bisa ya. Kita coba cari ya. Kayaknya bukan ini deh. Selected ya. Kayaknya selected ya. Saya lupa. Nah, ini kita tulis selected di salah satunya. Tuh ya. Kita akan cek. Kita refresh. Selected teman-teman. Jadi ini pakai selected tapi di salah satu option.
teman-teman silahkan bikin selected. Dia akan jadi default value-nya, ya, nilai asalnya. Oke, dan terakhir adalah text area. Kalau text area itu seperti input text, cuman dia nampungnya lebih banyak, gitu ya. Jadi kayak gini, text area, misalnya biasanya deskripsi ya tulisannya, description dan lain sebagainya biasanya kayak gitu. Kita pinjam label ininya lagi, gitu ya. Deskripsi, gitu ya. Lalu teman-teman tulis text area, ini text area value-nya bisa teman-teman isi. Ini text area, ini default value-nya ya, atau inputannya. Lalu text area teman-teman bisa ngasih close-nya gitu. Misalnya 4 coba ya. Ya, rows. Calls juga ada ya. Itu 10 misalnya. Ini dalam satuan pixel kalau nggak salah ya. Ya. Atau kata mungkin ya kalau nggak salah. Ya. Terus ya ini value-nya bisa teman-teman isi dengan seperti ini. Gitu ya. Jadi ini kayak button sih value-nya. Oke. Nah, ini mirip input text, mirip banget sebenarnya teman-teman. Oke. Mungkin seperti itu ya untuk pembahasan. Oh iya, tadi saya ada yang ketinggalan terkait input. Jadi input sendiri kan kita udah bahas macam-macam nih ya type-nya. Apakah type-nya segitu aja? Jawabannya sebenarnya lebih banyak lagi. Teman-teman bisa copy link di sini. Nah, di sini ada banyak teman-teman. Teman-teman bisa cek ya. Ada button, checkbox, eh, color dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa cek kira-kira apa yang belum sempat teman-teman coba. Oke, mungkin itu saja ya terkait video kali ini. Saya Abdul Alim, terima kasih.